Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kita kali ini kami akan membahas terkait materi aku, Smart ASN, instansi, dan bidang tugasku. Kami akan membahasnya secara berkelompok. Terlebih dahulu, perkenalkan, saya I Gusti Ketut Sucita Antara dan teman kelompok saya yaitu yang pertama Anggi Ramadhani, yang kedua Andriani, dan yang ketiga Yunita. Kami merupakan peserta lasar CPNS Lingkup Pemerintah Sulawesi Barat tahun 2022. Kami dari kelompok 2, golongan 2, gelombang 2, angkatan 6. Baik, kami akan memaparkan materi sebagai berikut. Smart ASN. Smart ASN merupakan pegawai dengan integritas, kompetensi, dan profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi, serta semakin responsif terhadap perubahan dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Smart ASN di sini merupakan jawaban prioritas dari Green Design pembangunan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Nilai-nilai dari Smart ASN yaitu meliputi 1. Integritas, 2. Nasionalisme, 3. Profesionalisme, 4. Berwawasan global, 5. Menguasai IT dan bahasa asing, 6. Berjiwa hospitality, 7. Entrepreneurship, dan yang terakhir memiliki jaringan yang luas. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan rumah sakit milik pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dibangun pada tahun 2005. Rumah sakit ini diharapkan sebagai pusat rujukan bagian utara di Provinsi Sulawesi Barat dengan visi menjadi rumah sakit kebanggaan kita, kebanggaan rakyat Sulawesi Barat. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat selalu berupaya memberikan pelayanan prima, profesionalisme, dan pengamalan nilai-nilai organisasi, menciptakan suasana aman dan nyaman, menciptakan unit pelayanan rumah sakit menjadi lebih mandiri, kredibel, efektif, efisien, serta menyediakan sarana peralatan yang modern dan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas. Keadaan gawat darurat bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Untuk itu, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat menghadirkan pelayanan gawat darurat 24 jam dengan peralatan yang lengkap dan tenaga medis yang terlatih. Menerapkan sistem triase yang memudahkan pengkategorian berdasarkan tingkat kegawat daruratannya. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyediakan pelayanan medis spesialis yang memadai. Di antaranya adalah spesialis jantung dan peredaran darah, spesialis paru, spesialis saraf, spesialis bedah umum, spesialis kulit dan kelamin, spesialis anak, spesialis THT, spesialis gizi klinik, spesialis urologi,
spesialis patologi klinik, spesialis penyakit dalam, spesialis kandungan dan kebidanan, pelayanan radiologi dengan teknologi canggih digital radiologi X-ray, CT scan 128 slice, dan USG, sehingga dapat memudahkan tim medis menganalisa secara akurat dalam memberikan tindakan medis yang tepat. Pelayanan laboratorium secara lengkap, mulai dari hematologi, kimia darah, urin, imunologi, mikrobiologi, parasitologi, serologi, dan elektrolit sebagai langkah awal dalam menentukan diagnosa penyakit serta dalam menentukan tindakan medis yang akurat. Pelayanan farmasi yang profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etika profesi, serta menjaga layanan sesuai dengan standar kompetensi. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki 4 kamar operasi dengan dukungan peralatan yang memadai, memudahkan dalam tindakan operasi. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyediakan pelayanan persalinan yang terdiri dari ruang bersalin dan ruang nifas. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki 11 unit tempat tidur untuk intensive care unit, pelayanan neonatus intensive care unit, dan pediatric intensive care unit. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki ruang perawatan dengan fasilitas yang memadai dan berbagai pilihan ruang. Unit rehabilitasi medik membantu Anda menjalani proses pemulihan berbagai terapi fisik, didukung dengan terapis yang berpengalaman, menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat menjadi pilihan tepat untuk rehabilitasi pasca pemulihan, dan didukung dengan konsultasi gizi bersama ahli profesional seputar permasalahan gizi yang dialami, atau pengaturan makan untuk mendukung proses penyembuhan. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat mensuplai barang-barang bersih dan steril, mulai dari penyiapan, sterilisasi, dan pengemasan sampai pada distribusi ke pasien, sehingga alat yang dipergunakan dijamin steril dan higienis. Dengan dukungan fasilitas serta tenaga ahli yang berdedikasi dan berintegritas, mulai dokter umum, dokter spesialis, staf administrasi, perawat, bidan, serta staf kesehatan lainnya. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat bisa memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas. Perwujudan Smart ASN dalam tugas perawat, yakni teknologi, penggunaan alat-alat kesehatan terkini dan modern, hospitality, penerapan prinsip 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, networking, membangun hubungan baik dengan semua kalangan, entrepreneurship, terus berinovasi dan meningkatkan kreativitas, integritas, jujur, respek, dan bertanggung jawab, nasionalisme, tidak membeda-bedakan pasien, profesionalisme, peningkatan kompetensi, serta wawasan global, memiliki pandangan yang mendunia. Perawat adalah seorang profesional yang mempunyai kemampuan, tanggung jawab, dan kewenangan melaksanakan pelayanan atau asuhan keperawatan pada berbagai jenjang pelayanan keperawatan. Adapun peran dan tanggung jawab seorang perawat yaitu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga,
kelompok, dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Adapun tahapan dalam asuhan keperawatan yaitu pengkajian keperawatan, identifikasi diagnosa keperawatan, penentuan perencanaan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, serta mengevaluasi. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan penting selama masa pengobatan pasien. Pelayanan rekam medis dimulai pada saat pasien melakukan pendaftaran untuk kunjungan baik itu rawat inap maupun rawat jalan atau rawat darurat. Nah, proses pendaftaran pasien dilakukan di ruang pendaftaran. Setelah itu, setelah pasien melengkapi dengan data-datanya, pasien akan diarahkan ke poli dan petugas rekam medis akan menyiapkan berkas rekam medis pasien lalu diantarkan ke poli. Setelah pasien melakukan tindakan atau perawatan, berkas rekam medis wajib kembali ke ruang rekam medis untuk diolah kembali.